Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allamal insana ma lam ya'lam, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun wa Ibrahim, ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal hilmi wal hikmati wal aqli, ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang mulia guru kita tercinta Mukarram wal Mukarram Kiai Haji Nur Hadi SPDI, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Subhan Zakaria SAG, Sarjana Alam Gaib, yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Satarudin juga SAG, Sarjana Alam Gaib juga, yang terhormat Ketua DKM Mushola Al-Hijrah Bapak Irwan dan segenap pengurus, yang terhormat Bapak Kepala Bapak Ketua RW 2, dan yang terhormat Ketua RT 05 Bapak Budiono, Ketua RW 010 Bapak Bali, segenap para panitia dan juga segenap para donatur, para guru, para asatidz, para DKM masjid dan mushola, para sesepuh dan bini sepuh, pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju,
baju, toko celana, dan toko-toko yang lain. Juga yang saya hormati tukang son, kita doain nanti masuk surga sama son-sonnya. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, adik-adikku yang saya banggakan, remaja-remaji, satriawan satriawati, Siwawan dan Sitati, mudah-mudahan semua yang hadir malam ini dirahmati, amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini dapat berjumpa dan bersua, berkumpul bersama di tanah lapang ini dalam acara peringatan Maulid atau Maulud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir malam ini berangkat dari niat yang tulus dan ikhlas, Allah berkenan meridhoi amal kita, berkenan meridhoi ibadah kita, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga kita semuanya diselamatkan Allah dari berbagai fitnah dunia dan akhirat. Allah jauhkan kita dari bala dan musibah, diangkat semua penyakit-penyakit kita, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita, dijadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan semoga akhir hayat kita husnul. Yang belum punya jodoh kita doain biar enteng jodohnya. Yang belum punya anak doain biar cepet dapat anak. Yang udah kebanyakan anak mah kita doain biar berhenti beranak. Yang janda biar dapat duda. Yang duda mudah-mudahan dapat janda. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Irwan selaku panitia dan seluruh jajaran panitia. Terima kasih kepada Ustadz Subhan, dan terima kasih seluruhnya kepada Bapak Ibu kampung apa namanya nih? PG Halimah. Alhamdulillah, dengan kerjasama kita semua acara ini dapat terlaksana dan mudah-mudahan berjalan dengan sempurna dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapatkan barokah dalam hidup kita, amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi di jalan lancar, cuma ada sedikit kemacetan di dekat SMP Tampun Utara. Macet karena ada dangdutan. Dan saya datang tidak sendiri, bersama pendamping saya, istri saya dan putra saya, anak Ustadz Rifki Mahbub. Doain mudah-mudahan anak, istri, cucu, mantu saya soleh dan solehah. Hadirin jamaah sekalian, Bu, udah siap semua? Udah siap semua?
Hadirin jamaah sekalian, iman dan persaudaraan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Betul? Betul? Bu? Betul? Apanya? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajahku? Besti wajahku imut nggak? Makasih. Awas lu bilang amit-amit lu. Gua sumpahin pantat lu bisulan 3 tahun. Iman yang kuat akan semakin melahirkan persaudaraan yang semakin kuat. Persaudaraan yang semakin erat maka akan semakin memperkuat iman kita. Bu, jelas? Paham? Ya kalau udah jelas sudah paham cukup ceramah saya sampai sini saja. Udah jelas belum? Astagfirullah. Ini pada bolot kali ya. Apa sih hakikat iman itu? Iman itu merupakan fondasi seseorang dalam kehidupan. Iman itu ibarat sebuah fondasi dalam satu bangunan. Kalau fondasi bangunan itu kuat, bangunan aman. Kalau fondasi bangunan itu rapuh, maka bangunan pasti runtuh. Begitupun kita manusia ini. Kalau iman kita kuat, kita selamat. Kalau iman kita nggak kuat, kita celaka. Betul? Betul? Kalau iman kita kuat, kita pasti selamat. Pejabat nggak bakal korupsi kalau punya iman. Pedagang nggak bakal curang, ngurang-ngurangin timbangan kalau punya iman. Kiai nggak bakal tertawa aja dia. Sengaja gue lama-lamain dia ngejawab. Beneran. Bu, tawa aja lo. Tapi nggak apa-apa kawin lagi. Boleh nggak kalau kiai kawin lagi? Suami nggak bakal kegoda janda kalau punya iman. Bini nggak bakal kegoda laki-laki hidung belang kalau punya iman. Anak perawan nggak bakal hamil di luar nikah kalau punya iman. Intinya dalam hidup ini harus kuat iman. Ya Bu? Ya Pak? Ada Pak iman ada. Ya mudah-mudahan imannya kuat terus. Amin. Ya Rabbal. Iman itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga keyakinan dalam hati dan juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Ya Bu, Bu, woi, Bu, lihat mari apa ceramah di sini. Dasar lu mata laki-lakian lu. Bu, iman
itu bukan hanya sekedar dalam ucapan, tapi juga keyakinan dalam hati. Juga kita wujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Kalau iman kita kuat, maka kita bersyukur dalam suka, bersabar dalam duka. Karena dalam hidup ini pasti bakal diuji keimanan kita, betul. Ada yang diuji Allah dengan kesenangan, ada yang diuji Allah dengan penderitaan. Intinya suka dan duka itu adalah seninya kehidupan, betul. Betul. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Bang, yang suara apa ya, suara ininya tuh dihilangin, jangan ada suara. Cek. Nah, ini aja deh. Ya. Ahasiban, yang wing-wingnya tuh hilangin. Wing-wingnya jangan sampai ada. Udah nih ya. Kalau mau nggak apa-apa gede. Sampai mana, Bu? Jawab ya, Bu. Saya baca ayat, Ibu jawab ya. Setuju? Ibu yang nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Yang perawan nggak jawab, aku doain nggak laku-laku. Bapak-bapak nggak jawab, nggak apa-apa, CS kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Kendor amat jawabannya. Yang kencang apa, Bu? Bu, yang kencang. Ibu mau yang kencang apa yang kendor? Tadi kendor amat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kepaksa. Dalam ayat ini kata Allah, adakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan berkata aku beriman sementara tidak diuji nilai imannya. Setiap kita siapapun yang mengaku beriman pasti bakal diuji iman kita. Betul? Betul? Ada yang diuji imannya dengan kesenangan. Ada yang diuji imannya dengan penderitaan. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan sehat, ada yang diuji dengan sakit. Pokoknya kaya, miskin, suka, duka, sehat, sakit itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keimanan kita. Ya, Bu? Ya, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak membentangkan nikmat dan rahmatnya kepada kita tanpa batas. Begitu luas. Bahkan Allah juga yang telah menguji sebagian penggalan hidup kita dengan berbagai ujian. Tetapi kadang kita lalai dan tidak menyadari bahwa apapun yang kita miliki dan apapun yang ada di muka bumi ini merupakan bentuk ujian iman kita dari Allah Subhanahu, baik berupa kenikmatan maupun penderitaan. Ya, Bu? Ya, Bu? Ujian melahirkan sebuah refleksi iman yang positif, yang apabila diterjemahkan ke dalam satu sikap, maka kita akan selalu bersyukur bila dapat nikmat, dan kita akan bersabar kalau kita dapat musibah. Ibu udah bersyukur belum?
Udah bersyukur belum? Bapak-bapak udah bersyukur belum? Alhamdulillah. Kita bersyukur dapat istri yang sekarang ini ya hidup bersama kita, itulah anugerah Gusti. Jadi bagaimanapun istri kita itu termasuk nikmat, syukuri. Ibu bersyukur sekarang punya suami yang Allah anugerahkan hidup bersama kita. Bagaimanapun itu kekurangan suami, kita syukur. Alhamdulillah. Punya istri gemuk, alhamdulillah. Enak, nggak usah pakai beli spring bed. Bu, punya suami tidurnya ngorok, enak, alhamdulillah. Nggak usah pakai nyetel musik. Bu, alhamdulillah. Intinya kita bersyukur akan nikmat Allah. Dan semua kita pasti bakal diuji iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ujian, maka terus kita dekati Allah supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin mantap. Amin ya Rabbal. Jadi iman ini tidak akan terlepas dari ujian Allah. Bahkan semakin tinggi kualitas iman kita, ujiannya semakin kencang. Semakin tinggi pohon, angin yang meniup semakin kencang. Betul. Maka iman ini kudu kita jaga. Iman kudu kita rawat. Iman kudu kita topang agar supaya semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin mantap. Lalu bagaimana cara kita memperkuat iman? Tingkatkan kualitas ibadah, sholat yang wajib, perbanyak sholat sunnah, Bu, jaga ibadah yang sholat 5 waktu. Ini kadang-kadang kita sebagai muslim ngaku doang orang Islam, tapi kadang sholat kah? Ada nggak umat Islam yang kagak sholat? Ada nggak? Nih di negara kita umat Islam banyak nggak? Tapi yang nggak sholat banyak. Yang kaya tapi pelit 19 setan. Yang korupsi, yang main judi, yang mabok, yang maksiat, yang ngejablay, banyak semua. Na'udzubillah. Bagaimana Ustadz ada orang Islam tapi nggak sholat rezekinya lancar? Ada orang Islam tapi maksiatnya jalan terus, pangkatnya naik. Itu bukan nikmat yang Allah berikan, tapi istidraj, ajab yang ditunda. Apa Bu? Namanya istidraj, ajab yang ditunda. Nah, ujian itu khusus buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa setiap kita yang beriman diuji? Li'irtifa'id darajat, untuk ngangkat derajat. Kita lihat bagaimana nabi-nabi dan rasul, bagaimana para sahabat, bagaimana para aulia, bagaimana para ulama, salafus saleh, dan semua kita yang mengaku beriman, ketika mulai keluar dari lisan kita 2 kalimat syahadat, maka saat itulah ujian Allah pasti bakal datang kepada setiap orang yang mengaku beriman. Orang memoto, Bang, ngomong-ngomong, lo kalau gua lagi mangap lu foto kan jelek, sembarangan lo. Motok ngumpet-ngumpet dari depan, sini dari depan foto sini. Tapi dari depan gua gaya dulu. Sialan lo, gara-gara lo nih gue lupa nih. Ngomong apa ini? Sampai mana tadi ceramah Bu? Bu, tuh kan lupa gara-gara dia nih. Bu, terus yang sopan kalau tanya Ustadz tuh,
Pakai akhlak jawabnya, kalau ditanya terus nggak Bu? Lanjut gitu. Ya, terus nggak Bu? Adem dengarnya kita. Terus nggak Bu? Terus. Emang lu kira buat tukang parkir? Garangan. Terus nggak Bu? Oh, yang pertama. Ada jawaban yang lebih sopan lagi kalau ditanya, Ustadz ajengan mau balik. Terus nggak Bu? Terserah Kiai gitu ya. Ini jawaban yang kedua, coba kita praktekin. Terus nggak Bu? Ya karena terserah saya, maka cukup ceramah saya sampai sini saja. Terima kasih banyak, saya mohon pamit ya Bu. Hah? Pamit ya Bu? Ya kan terserah saya. Yang diuploadin jadi yang kan yang nguploadin panitia bukan lu deh. Ayo lu. Tapi ceramah mau lama mau bentar, amplop udah dilem. Biasanya gua di mana-mana 7 juta, tahu di sini berapa ini. Lagi pusing ini mikirin. Sebab lagi viral Kiai nerima amplop dikatain. Padahal sedekah yang paling gede pahalanya sedekah sama guru. Bu, sedekah yang paling gede pahalanya sedekah sama guru. Ya Bu, ibu punya anak ibu ngaji sama Ustadz Subhan, ngaji sama Kiai Nur Hadi, itu ibu sedekah sama guru anak ibu, sedekah pahalanya lebih gede sedekah sama kita punya guru. Ini sekarang lagi ngaji apa enggak? Ini sekarang lagi ngaji enggak? Ini sekarang gurunya siapa? Woi, ini ngaji enggak nih malam ini? Gurunya siapa nih? Berarti panitia yang gede ngasih gua, entah. Kan gurunya gua ini. Alhamdulillah. Apa mana tadi ceramah? Ya itu mah improvisasi aja ya Bu. Setiap ulama ustadz ajangan mau balik yakin ketika berangkat melangkahkan kaki nawaitu dakwatan li'idla'i kalimatillah, niatnya untuk dakwah meninggikan kalimat Allah. Semua ustadz, semua mau balik niatnya karena Allah, bukan ngarepin apa-apa. Begitupun saya malam ini, saya datang kemari niat dakwah silaturahim, saya nggak ngarepin apa-apa sama ibu dan bapak kecuali ngarep doa. Mata duitan lu ya, tadi ini duit mulu urusannya. Nggak ngarep apa-apa, saya mah cuma ngarep doa. Ya Bu, ya Bu. Nanti selesai ceramah, saya pulang, ibu pulang. Insya Allah setelah saya pulang habis ceramah, saya dapat ampunan. Lah iyalah, kan ini ibadah. Bahkan kalau mati ketika pulang ceramah, mati lagi ceramah, syahid, betul nggak? Ibu-ibu juga yang datang ke sini niat karena Allah mengaji, andai kata mati syahid. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Orang beranak mati waktu ngelahirin itu syahid, namanya syahid dunia. Suami ibu cari nafkah jihad di jalan Allah, tahu-tahu mati, itu pun syahid, mati syahid dunia. Bu, jadi ibu-ibu pengen mati syahid? Apa kagak jawab ini? Masa ibu, bagaimana cara kita memperkuat iman? Topang dengan ibadah yang fardu, salat 5 waktu jangan diting. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Nabi kita yang kita peringati malam ini kelahirannya. Sholatnya luar biasa, Bu. Bukan hanya sholat yang fardu, tapi setiap malam Nabi sholat sunatnya 1000 rakaat. Berapa? Sholat sunat taubatnya 1000 rakaat setiap malam, Bu. Sholat tahajudnya setiap sholat witirnya setiap
Nabi itu kalau sholat sekian lama, rokaatnya jumlahnya luar biasa. Kadang-kadang ayat yang dibaca panjang, Bu. Masya, pantas kalau Nabi dengkul bengkak, kaki bengkak karena kelamaan sholat, kelamaan berdiri. Itu karena apa, Bu? Bu, karena sholat. Dengkul bengkak, kaki bengkak. Beda sama kita. Kita mah sholat kadang-kadang, apalagi urusan duit, sholat buru-buru. Betul apa kagak? Sholat nggak pernah lama karena memang kita mah sholat udah punya surat langganan. Apa langganan kita? 4 kul. Kalau nggak kuliah. Kalau nggak kuliah kul a'udzu birabbil falaq. Kalau nggak kul a'udzu birabbin nas. Sholat zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu. Begitu mau sholat subuh kata malaikat nih Bu Haji pasti kulhu lagi. Udah paham malaikat. Tapi nggak apa-apa. Tiap sholat kita bawa surat kulhu, Bu. Boleh nggak? Tiap sholat pakai kulhu, boleh nggak? Boleh apa nggak? Boleh, karena dulu ada ceritanya zaman Nabi. Sahabat sholat selalu disertakan surat Al-Ikhlas. Ada satu sahabat lapor, ya Rasul, Fulan bin Fulan kalau sholat baca kulhu melulu. Nabi senyum, Nabi nggak larang. Kenapa? Nggak apa-apa, apalagi kulhu luar biasa. Kalau kita baca 3 kali, nilai pahalanya sama seperti kita hatam Al-Quran. Maka kita sebelum tidur hatamin Quran. Bagaimana caranya? Baca kulhu 3 kali. Dulu di zaman Nabi ada orang lapor, ya Rasulullah, hidup saya susah, ekonomi susah, rumah tangga hampir berantakan karena susah ekonomi. Nabi kasih resep, kau nanti pulang dari mana-mana, sampai rumah, sebelum masuk rumah, diri depan pintu, baca kulhu 3 kali. Insya Allah dijamin Allah rezekimu bakal luas. Insya Allah tetangga bakal kebagian rezeki. Itu pulang dari mana-mana, nyampe rumah, belum masuk rumah, Bu, melegek depan pintu. You know melegek? Melegek itu bahasa Korea. Bu, melegek depan pintu, baca kulhu 3 kali. Itu kulhu 3 kali dijamin sama Nabi, rezeki bakal diperluas oleh Allah sampai tetangga kanan kiri kebagian rezekinya. Itu cuma baru 3 kali. Nanti ibu praktekin, pulang dari sini, laki bini, diri depan pintu, melegak baca kulhu. Jangan 3 kali, tambahin 41 kali. Bismillah. Capek berdiri, boleh duduk, nggak apa-apa. Diri lagi. Kulhu belum selesai, anak buka pintu melotot. Apa kata anak? Mak gila mak. Masya. Ya, topang iman kita supaya makin kuat dengan ibadah sholat par. Ditambah yang sunat qobliyah, ba'diyah, isyraq, awal, bindu, tasbih, bangun malam sholat tahajud. Ibu suka bangun malam? Ibu suka bangun malam? Ngapain? Ya Allah. Kencing mah jangan pakai disebut napa. Kencing. Mending kencing lu kagak berisik. Nih, bapak-bapak suka bangun malam enggak? Bapak-bapak suka bangun malam enggak? Yang mana yang bangun? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Enak Bu? Mantan Polri dulu, juara ATO tingkat RT. Waktu untuk peserta 20 yang 19 sakit. Bila udah gitu jadinya engkong saya. Menang saya. Alhamdulillah. Bangun sepertiga malam sholat tahajud.
Allah jamin diangkat derajat kita. Kalau sudah diangkat derajat, yang hina jadi mulia, yang susah Allah kasih mudah, yang serat dikasih lancar, yang sempit dikasih luas, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi tambah kaya. Siapa yang bilang miskin tadi? Kan kalau udah kaya jangan yang miskin juga jangan sedih. Emang ada orang miskin sombong? Kurang ajar. Yang miskin sombong. Kalau kaya sombong, wajar. Tampang keren, wajah ganteng, pakai jas, pakai dasi, naik mobil Mercy, betul? Jabatan direktur, rumah megah, villa di mana-mana, bu, kontrakan berat, sombong, wajar. Udah miskin sombong, kurang ajar. Tampang jelek, susah, hidup miskin, pala peang, hidung pesek, kulit hitam burik, digaruk ngebul, rumah guguk, utang numpuk, bego, najis, teralala. Pakai sombong, belagu Astaga. Ibu pengen nggak jadi orang kaya? Saya doain ibu di sini jadi orang kaya semua. Selalu mau kaya apa kayak selalu. Gua nggak ikut campur. Nah, asal jangan kaya monyet, jangan kaya babi. Bab ada apa zaman sekarang pengen kaya jalan pintas datang ke Gunung Kawi. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Naudzubillah min. Bu. Kalau udah kaya jangan sebab memang sekarang banyak penyakit yang menjangkiti kita. Penyakit orang kaya sombong, penyakit pedagang bu curang, betul gak? Penyakit penguasa zolim, penyakitnya kiai, ustadz, ajengan, mubalek, guru, ustadzah itu dengki. Apa? Penyakit kiai, ustadz, ajengan, karena kata Nabi yang paling banyak dihinggapi penyakit dengki, kiai, ulama, guru, ustadz, ustazah. Banyak dijangkiti penyakit dengki. Naudzubillah min. Berebut murid, kadang-kadang yang satu muridnya banyak, yang satu enggak, dengki. Yang satu undangan rame, yang satu sepi. Tuh ustadz yang sepi, Ada nggak ustadz yang begitu? Ada? Di mana? Naudzubillah min. Nah, jangan sampai ada penyakit itu ya bu ya. Naudzubillah min. Jaga bersihin Maka semuanya kita dengan salat yang 5 waktu, insya Allah dalam salat itu yang namanya salat mengandung banyak doa. Ada nggak doa dalam salat? Ada nggak? Rabbik firli, Rabbik firli, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini. Oh, ada nggak tuh? Dibaca nggak? Udah, yang penting perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Sholat aja benerin, ngaji sama guru supaya kita tahu syarat rukun wajibnya. Ya bu. Nah, kalau sudah ilmunya kita pelajari, mau diterima atau tidak, ya itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau secara syariat sudah benar ilmunya, insya Allah kita yakin ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya robbal. Maka topang iman supaya makin kuat, kita jaga sholat 5 waktu, perbanyak sholat yang Nah, ibu sholat tahajud suka kan? Alhamdulillah. Sholat duha suka kan? Apalagi sholat duha jangan tinggalin. Allah buka urusan dunia kita, amin ya robbal. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Maka jangan tinggalkan sholat duha ya bu ya. Ya pak ya.
Sebelum berangkat kerja, sholat sunat duha dulu. Kalau suami nggak sempet, nanti di kantor sempet-sempetin. Bu, makanya istri yang soleha selalu membantu mendoakan suaminya. Suami berangkat kerja, ibu nanti ambil wudu, sholat duha, doain tuh suami supaya rezekinya lancar. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, cepat-cepat diturunkan. Ya bu ya, ya bu ya, insya bu, apa enggak doanya? Allahumma inna duha wal bahaa wal jamala wal quwata wal qudrata wal ismata. Allahumma in kana rizqi fis samai wa in kana fil ardi wa in kana mu'asyiran, dan seterusnya. Doain rezeki suami supaya lancar. Kenapa? Doa istri mustajab, tidak ada halangan. Doa suami, doa istri untuk suami mustajab. Makanya istri jangan suka salah-salah ngedoain laki. Ya bu, ya bu. Doa istri mustajab untuk suami, doa anak perempuan mustajab untuk orang tua lakinya. Bu, doa ibu mustajab buat anak-anaknya. Makanya ibu jangan suka nyumpain anak sembarangan. Bu, jangan suka nyumpain anak Kadang-kadang ada nyumpain anak saking kesal, mudah-mudahan mampus tabrak kereta, mampus. Nah itu bilang doain anak-anak kita biar soleh dan solehah. Tidak hanya cukup doa, tapi masukkan anak madrasah, masukkan pesan. Ini sekarang pesantren lagi viral ya bu ya. Ya bu ya, kiai-kiai dilecehkan, pesantren dilecehkan, betul. Bu, astag. Emang sekarang ini nilai-nilai Islam sedang dapat guncangan dari musuh-musuh Islam. Makanya musuh-musuh Islam dengan segala cara dan upaya untuk menghancurkan Islam dan kita umatnya, menghancurkan akidah kita, menghancurkan moral kita. Dengan segala cara mereka berupaya agar supaya umat Islam ini semakin jauh dari Islamnya, semakin jauh dari Qur'annya, semakin jauh dari ulamanya, semakin jauh dari masjidnya, semakin jauh dari majelis-majelis taklimnya. Kalau umat sudah jauh dari ulama, dari majelis taklim, dari ajaran Quran, dari sunnah Nabi, umat bakal tersesat. Betul. Inilah misi Zionis Yahudi yang mereka tidak akan pernah suka kepada Islam dan kita umatnya. Dari dulu sampai kiamat mereka akan hancurkan Islam. Betul apa enggak? Sekarang ini ulama difitnah, kiai dengan kiai diadu domba, Habib dengan betul. Apalagi sekarang viral pembegalan nasab. Betul apa enggak? Pokoknya intinya kalau ada Habib, mau dia keturunan Nabi mau bukan, kalau memang dia berakhlak, ada ilmunya, kita muliakan. Setuju? Kita hormati. Setuju? Bu, ya kita kembali kepada Islam. Islam ini sebuah sistem nilai yang bersumber dari Allah melalui kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad. Apa tujuannya? Menuntun kita dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Maka Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, apa bu? Dalam kitab Nasaihul Jam'ut Taksir Al-Kasra, dalam Alfiyah begitu. Nasaihul Ibad itu dikarang Syekh Nawawi halaman 45. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ada 6 nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Apa nikmat pertama? Yaitu Islam. Apa? Nikmat agama hak, satu-satunya agama yang Allah ridho. Betul. Maka jangan kita salah cari agama. Sebab kata Allah, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dina." Ya, kendor lagi nih. Semangat, Bu. "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Siapa yang cari agama selain Islam, tidak akan diterima agama tersebut dan dia termasuk orang yang rugi. Maka beruntung kita sebagai muslim memeluk agama bagaimanapun jadi umat Islam, walaupun bajingan tengik, pendosa besar, ahli maksiat, kalau masih Islam, mati masih membawa iman, maka masih ada harapan masuk. Masih ada harapan masuk. Walaupun nanti dibakar dulu di neraka. Tapi intinya semua umatku, kata Nabi, pasti bakal masuk. Ibu mau masuk surga enggak? Mati dulu. Mau mati enggak? Hah? Hebat tuh. Bu, mau mati enggak? Pasti ditanya mau mati enggak? Jawabannya enggak. Jangankan yang muda, ini aki-aki masukkan hidup, betul enggak? Betul enggak? Tapi ngapain juga umur panjang, betul Bu? Kalau banyak dosa, banyak maksiat, maka khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya, banyak amal kebaikannya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Boleh nggak doa panjang umur? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh nggak doa begini, ya Allah, saya jangan mati-mati kek. Agak boleh, karena setiap kita pasti bakal mati. Nabi kita Muhammad manusia paling mulia, paling sempurna akhlaknya, paling tinggi pangkatnya. Beliau pun wafat meninggalkan kita. Betul nggak? Betul nggak? Maka tidak ada manusia yang hidup selamanya di dunia ini. Bahkan semua isi dunia nanti bakal binasa. Kalau kiamat kubra datang, hancur semua isi dunia. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap kita pasti merasakan kiamat kita sendiri. Apa itu? Kematian. Maka mumpung Allah kasih umur, Allah kasih sehat, jangan sia-siakan hidup. Isilah hidup untuk hal-hal yang bermanfaat, banyak berbuat baik, insya. Mudah-mudahan mati kita husnul. Lagi sholat mati, amin apa? Lagi sholat duha mati, lagi ngaji mati, lagi baca Quran mati, lagi zikir mati, pulang maulid dari sini mati. Agak ada yang amin. Bu, maka jaga kualitas iman kita supaya iman semakin kuat, topang dengan ibadah. Ini yang harus kita tanamkan sama generasi kita, iman. Anak sekarang moralnya sudah hancur, betul nggak? Terkontaminasi dengan budaya barat. Sekarang yang namanya perundungan cyber, yang namanya berbagai macam tayangan-tayangan di medsos yang tidak baik dan bersifat negatif sekarang ini bahkan sudah menjadi tuntunan anak-anak kita, betul tidak? Apalagi sekarang anak-anak kita diracuni dengan berbagai macam racun-racun Yahudi, terutama medsos yang namanya HP. Bahkan kata Nabi, tanda kiamat yang paling dasar yaitu arwabidoh. Apa itu? Medsos. Sekarang luar biasa, medsos nggak bisa dibendung lagi, masuk ke rumah kita, masuk ke kantong kita, betul nggak? Lewat apa? Lewat sesuatu yang namanya HP. HP memang kadang bisa jadi namanya setan gepeng. Betul? Betul? Gara-gara HP anak kita malas ngaji, malas sholat, betul nggak? Kadang-kadang anak kita sudah keranjingan HP. Welcome to Mobile Legend Bang Bang, double kill, triple kill, sepek, victory, first blow on. Betul. Emang gara-gara HP orang jadi pada blow on. Laki bini jadi blow on gara-gara HP. Bisa selingkuh. Iya enggak? Iya enggak? Gara-gara HP bisa celaka. Naik motor, tangan kanan ngegas, tangan kiri megang HP. Jeger! Mobil berhenti ditabrak, mampus. Iya enggak? Sampai setannya ikut main HP. Ada hansip lewat kober, dilihat perempuan duduk di atas kuburan, rambutnya panjang, bajunya putih, sambil main HP. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam nggak ada sinyal. Begitu kata setan. Ini setan zaman now.
Emang udah zamannya sekarang mah nggak anak, nggak bapak, nggak ibu, nggak nenek, nggak kakek pada main. Dikit-dikit ape, dikit-dikit lagi makan, mau makan, habis makan, mau mandi, lagi mandi, habis mandi, lagi tidur. Emang ya, lagi tidur main HP, setan lu. Bu, di kantor HP, di jalanan, betul nggak? Dulu kalau kita dulu nih ngobrol, duduk berenam, itu cerita ngalor ngidul, cerita masa lalu waktu masih anak-anak, nonton layar tancap, nyolong ayam tetangga, nyolong mangga orang dulu. Sekarang mah beda, duduk berenam kagak ada yang ngobrol, masing-masing main apa yang atuh lagi WhatsApp nama janda. Ada enggak? Ada enggak? Sebab sekarang Bu, Masya Allah Bu, janda ngampar, apalagi abis corona makin banyak janda macam-macam. Ada janda jambu batu, janda muda beranak satu, ada jamur, janda di bawah umur, ada juga jatake, janda tak layak pakai, nenek jatake, nenek. Masya. Ayo anak-anak kita tanamkan keimanan, ajarkan agama supaya mereka kenal Allah, cinta Nabi ya Bu ya. Ini maulid intinya akhlak. Intinya anak kita sekarang udah banyak yang gak punya akhlak. Makanya hidup rumah tangga indah pakai akhlak. Hidup bertetangga indah pakai akhlak. Kenapa? Dengan akhlak menciptakan kedamaian, ketentraman. Betul? Betul? Apa itu akhlak? Bu, akhlak apa akhlak? Ada yang tahu nggak? Peraturan yang datang dari Allah, sumbernya Quran dan Sunnah Rasulullah, baik yang menyangkut peraturan hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Maka hidup kita ini selalu diatur, tidak terlepas dari peraturan. Maka peraturan itu namanya akhlak. Rumah tangga pakai akhlak indah. Contoh Nabi pakai akhlak dalam rumah tangga. Nggak pernah manggil istrinya nyebut namanya. Nggak pernah Nabi panggil DJ, nggak pernah. Selalu Khadijah dipanggil romantis, ya Habibah, enak gak? Nggak pernah Nabi panggil Aisyah, enggak. Selalu dipanggil romantis, ya Humairah, isim tasdir dari Ahmar, yang artinya yang pipinya kemerah-merahan. Tuh Aisyah dipanggil Nabi ya Humairah, indah, enak gak? Kenapa? Pipinya Aisyah di samping wajah cantik, pipinya putih, merah merona. Maka Nabi panggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, merahnya asli. Beda perempuan sekarang Pak, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik palsu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Penuh kepalsuan. Siti Aisyah asli merahnya. Maka Nabi panggil Humairah. Enak gak manggilnya? Enak gak? Seakan-akan Nabi ngajarin akhlak dalam rumah tangga. Panggil suami istri yang romantis. Mama, papa, mami, papi, abi, umi, ayah, bunda. Aa, balik kemana? Ii, balik Boleh nggak kalau anak manggil ibunya bunda? Boleh nggak? Boleh, asal jangan manggil bapaknya panda. Lah kalau manggil ibunya bunda, manggil bapaknya panda, anaknya beruang. Lah, astaga, enak gak tuh akhlak? Kadang-kadang ada pewaya gini, laki bini manggil bini namanya, manggil laki namanya. Kan itu nggak bener, ngajarin anak jadi bego. Laki namanya Mamat, pas datang tamu dicari tuh laki nggak ada, pas dilongok di warung kopi di pojokan, bini teriak, anak 6 tahun dibawa bapak nongkrong di warung kopi, bini teriak, Mat ada tamu, anak
anak denger, mat dipanggil ibu. Itu ngajarin anak nggak bener ya. Coba kalau manggil mama papa, anak ikut mama papa, enak gak? Tapi memang kan panggilan itu status disesuaikan dengan status sosial. Mami, baik pi. Jas papi dan sama dasinya bawain. Baik pi, direktur. Pantes nggak? Mami, iya pi, pacul. Ya. Pantes kita agak. Bu, tuh. Enak kalau udah rumah tangga ada akhlak, enak nggak? Bini mau kemana pamit sama laki, cium tangan. Ya Allah, luar biasa. Sekali cium tangan dosa bini rontok, apalagi berkali-kali berontok-rontok ke dosa. Oke, ibu mah gampang mau rontokin dosa. Laki bu di rumah, ibu mau kemana ke, mau kagak kemana ke, laki ngejedok di rumah, ibu tarik ke tangan, cium-ciumin. Tuh, ngabisin dosa tuh. Ya bu, yang biasanya kagak cium tangan, tahu-tahu pulang ngaji denger ceramah begini, laki lagi melongo ditarik tangannya, dicium tangan. Bini bengong, laki bengong. Mah, letung biar lu. Biasanya nggak begini, emang lu mau ngabisin? Bu, ada akhlak indah nggak? Indah nggak? Kalau laki bini lagi ribut dalam rumah tangga, Nabi ngajarin jangan ribut depan anak, nggak boleh. Kalau mau ribut pakai akhlak, gimana ribut pakai akhlak? Kalau lagi pada emosi, jangan pada main teriak-teriakan. Anjing lu, babi, monyet, jangan. Apalagi laki kalau udah kesel main tangan, jangan. Itu laki sambar geledek. Perempuan bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi. Betul nggak? Betul nggak? Laki sambar geledek kalau main tangan. Lalu kalau ribut dalam rumah tangga, ada anak pakai akhlak, gimana ributnya? Main mata dong. Ya bu, ya bu, gak boleh ribut rumah tangga, ada anak gak boleh anak jadi tekanan jadi trauma ya bu ya. Indah gak pakai akhlak. Akhlak bertetangga, ibu masak apapun, tetangga bagi, jangan cuma nyium wanginya. Bu, baik-baik sama tetangga, itu orang yang paling dekat sama kita. Terjadi musibah, siapa yang pertama nolong? Tetangga, bukan saudara. Saudara mah jauh, betul. Betul. Gak baik-baik sama tetang. Bu, indah gak pakai akhlak? Bu, bini kalau punya akhlak, laki berangkat kerja, tuh bini punya akhlak, mandi udah pagi-pagi, habis sholat subuh ngaji, zikir, udah gitu siapin minuman suami, siapin sarapan suami, mau minum apa siapin, sukanya kopi bikinin kopi, sukanya susu kasih susu, suka makan apa, nasi goreng bikinin, nasi uduk beliin. Bu, enak nggak? Laki mau berangkat kerja, dampingin. Sebelum laki berangkat, ibu dandan, pakai bedak, diri depan kaca, pantesin baju yang dipakai. Apa warna kesukaan suami, pakai biar suami seneng. Bu, ngaca dong. Bedak pakai. Wardah, Mirabella, bedak Mars, bedak Ultima, bedak Pixi, bedak Latulip, bedak NR, pakai. Bu, eyeshadow pakai, blow on pakai. Hah? Apa? Yang nggak salah sih gua emang blow on juga. Gara-gara dandan, sholat zuhur kagak, asar kagak, takut dandanan luntur. Itu blow on apa enggak? Ada bini begitu, sambil geledek lu. Astaga. Bu, ngaca udah, jangan lupa dandan udah, ketek. Habis, ganti yang baru. Habisin sebotol. Ya bu, ujung-ujungnya laki nggak berangkat kerja, mabok. Pingsan tuh.
Bu, bu, antrin sampai depan pintu rumah. Laki berangkat pamit ucap salam. Assalamualaikum, jawab yang mesra. Waalaikumsalam. Cium tangannya. Berangkat tuh laki. Lepas kepergiannya dalam ridha Allah. Jihad mencari nafkah. Jangan suudzon, tapi husnudzon. Ketika laki berangkat, doain bu. Mau pakai nyanyian? Boleh. Berangkatlah sayang. Hati-hati. Doaku sertakan, mohon kepada, semoga tiada aral melintang, bermacam-macam godaan setan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Udah didoain, baru ibu nitip pesan. Aku tidak minta. Dengerin pak. Bini mangga jauh dia oleh emas, permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawakan aku uang. Betul nggak bu? Oh namang itu yang Arab ya nggak? Jadi pentingan mana laki sama uang? Astagfirullahaladzim. Doraka nih bini nih. Bu, pentingan mana laki mau uang? Masya Astaga. Bu, yang memang uang bu penting, betul nggak? Duit semua kita perlu apa itu duit? Doa, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya iman, taknya takwa. Jadi kita perlu doa, usaha. Perlu kita kuat iman dan tingkatkan takwa, amin ya robbal. Insya tuh cakep nggak kalau pakai akhlak? Indah nggak? Masya Allah. Bini yang punya akhlak pandai menyenangkan hati suami ibu. Maka kalau cinta suami, ringankan bebannya. Jadilah istri-istri yang solehah. Apa tandanya? Idza shallatil mar'atu khamsaha, enggak pernah ninggalin salat 5 waktu. Wa shamat sahraha, enggak pernah ninggalin puasa Roma. Wa ata'az zaujaha, taat sama suami. Apa kata suami? Neng nyungsap. Wa hafizat farjaha, pandai menjaga kehormatannya. Ibu kemana-mana tutup aurat. Kemana-mana aurat jangan ngablak. Ini kalau ngaji begini Masya Allah luar biasa. Giliran pulang ngaji panas, duduk di belakang di balai bambu pakai kutang doangan, bari bekipas. Astagfirullah. Naudzubillah min. Insya Allah mudah-mudahan nih calon-calon surga semua. Kelihatan kalau calon surga tuh wajahnya terang-terang. Emang apa? Lampunya terang. Masya Allah. Yang kedua, tema kita selain iman dan persaudaraan. Apa itu hakikat persaudaraan? Bu, bahwa sesama kita orang beriman ini adalah bersaudara. Maka kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum, perbaiki persaudaraan di antara kamu. Jika keduanya berselisih, kita harus jadi penengah, jangan jadi kompor. Kadang-kadang ada 2 saudara kita berselisih, yang satu ngomporin, makin jadi perpecahan. Betul apa enggak? Naudzubillah min. Maka kalau mengukur iman kita sesempurna apa, ukurlah bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama saudara kita. Memperkuat iman artinya membangun persaudaraan, dan kita sedang membangun yang namanya fondasi dalam diri kita sendiri. Merajut persaudaraan itu artinya kita sedang membangun jembatan cinta dan kasih sayang dengan sesama kita. Orang Islam dengan orang Islam bersaudara. Maka jangan saling menyakiti, jangan saling menzalimi. Indah nggak kalau kita rukun? Indah nggak kalau kita akur? Maka jangan kita saling berpecah belah. Sekarang umat Islam bu terpecah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Umat Islam terpecah. Bahkan sekarang diadu domba.
oleh musuh-musuh Islam. Maka kita harus perkuat persaudaraan kita. Dengan apa? Ayo tingkatkan iman. Semakin kuat iman, semakin erat persaudaraan. Jalin silaturahim. Silaturahim itu kata kalimatnya pendek, artinya luas, maknanya dalam. Dari dua suku kata bahasa Arab. Pertama, silah akar katanya wasola, menyambung. Kalau kita ucap silah bentuknya masdar, maka berubah maknanya menjadi persambungan. Persambungan apa yang dimaksud? Manusia. Manusia zaman dulu mati, Allah sambung manusia zaman sekarang. Orang zaman sekarang nanti mati, Allah sambung manusia yang akan jadi orang dulu orang sekarang orang yang akan datang itu kata Allah, kanan nasu ummatan wahidah, bahwa semua kita manusia ini merupakan umat yang satu dan kita adalah satu kesatuan. Apa yang mengikat persaudaraan kita? La ilaha, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, Quran kita sama. Kalau sholat dengan kalimat yang sama. Betul? Betul? Orang Muslim Amerika Allahu Akbar, Muslim Korea Allahu Akbar, Muslim Cina Allahu Akbar. Indah apa enggak? Indah enggak? Maka kita diikat dengan satu ikatan yang mengikat kita, kalimat tahlil, halala yuhallilu tahlilan, la ilaha illallah, la nafiyah lil jinsi, menafikan segala jenis. La model begini punya amal namanya inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim. Mana isimnya? Ilaha mabniun alal fathi. Kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Mana khobarnya? Mahdhuf, tersembunyi. Mestinya la ilaha haqqun illallah. Illa adatul istisna. Kenapa Allah dibaca marfu? Karena badal daripada hakun. Ini kalimat tanamkan dalam hati kita. Ya Bu, ya Bu. La ilaha. Habis salat kita amalin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati ketika ucap itu kalimat, jaminannya surga. Insya. Maka upaya kita untuk memperkuat keimanan berikutnya. Ayo Bu, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir kepada Gusti Allah. Quran adalah kitab suci kita yang mengajarkan berbagai macam ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bu, maka upaya selanjutnya untuk memperkuat dan menjaga persaudaraan, mari sama-sama Ibu, Bu, mari sama-sama kita saling tolong menolong dalam kebaikan, insya Allah. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Baca Quran, ajarkan anak-anak kita. Maghrib datang, adzan berkumandang, TV mati, radio mati, HP mati, anak nangis, ajarin anak kita ngaji. Adik-adik ngaji ya. Ngaji ya, insya. Ajarin yang kecil baca alif-alifan, yang gedean dikit baca alif benar. A di atas a di bawah i, a do mau a i, mim patama tapa tata lam do malu mata lu, ba do mabu tapa tata buta mata lu. Ya Allah, gurunya dikatain. Bu, enak gak dengar anak ngaji? Enak gak? Ini yang penting anak kita bisa jangan cuma bisanya, tapi saya yakin ibu anak-anak di sini ngaji pada pintar semua. Bukti ini Pak nih, kalau ibu-ibu pandai ngaji luar biasa. Anak-anak kita nih, coba adik-adik sambung ya. Ya, saya baca ayat, adik-adik terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min syarril alladzi
Nih, pinter. Ibu-ibunya saya yakin kalau anaknya pinter pasti emaknya lebih pinter. Ibu-ibu mah luar biasa Pak. Ayat apal, nyanyi gak lebih apal nih. Yuk coba buat ibu-ibu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi Ar-Rahman idza waqa'atil laisa. Tuh. Ibu-ibu, coba sekarang aku tes bapak-bapaknya. Ini kalau bini pinter ngaji, pasti nih suaminya gak pinter ngaji. Dengerin ibu nih, laki ibu luar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tuh, Pak. Seru terusin jadi Allah dia mah. Ini bapak-bapak bukan gak hafal, tawadu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, emang resep kalau ceramah depan ibu-ibu mah nyanyi apal, ayat apal. Coba beda bapak-bapak, kita nyanyi 3 bait dia melegak aja. Quran kayak kagak apal dia mah. Kalau ibu-ibu luar biasa nyanyi, Masya Allah. Pulangkan saja atau apal. Luar biasa. Bu, masa perasaanku berbakti, makan pagi, mati atau memang jadi aku harus masa si aku tasyaros malah apa Pak? Ini gini bapak nih apa ya? Bapak melegap baik, ngaji melegap, nyanyi melegap ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita panjang umur ya Bu. Ya, dengan silaturahim malam ini insya Allah semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan kampung kita berkah, rezeki kita nambah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pada guru, dan semua jemaah yang telah ikut andil mensukseskan acara Maulid malam ini. Semoga insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Buah kedong-dong dibolak-balik, biar gondrong jadi mubalek. Buah kedong-dong diloyang, biar gondrong sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah, daripada botak nggak becus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik panitia, kalau berkat ada bungkus, nanti pulang aku tenteng. Ini bukan bilang panitia, mau ngingetin. Nah, kalau nggak diingetin berkat lupa, amplop lupa. Jangan sampai ada pulang lagi. Saya pernah Bu ceramah di Depok, panitia lupa Bu ngasih amplop. Selesai ceramah saya ke mobil nyelonong dewek-dewek, nggak ada yang ngasih apa-apa Bu. Padahal saya ke mobil udah jalan pelan-pelan, kagak inget juga panitia. Bener, sampai saya duduk di mobil saya bilang, Pir jangan jalan dulu Pir, panitia belum ngasih amplop tahu. Saya tungguin lama, kagak diantar-anterin. Akhirnya saya pulang, bari mutar tasbih. Ya Allah, ingetin ngapa, ingetin ngapa, ingetin ngapa. Ya Allah, sampai rumah kagak inget juga Bu. Akhirnya jam 3 pagi ada suara ngetok pintu Bu. Saya kirain memedik. Pas buka pintu ternyata panitia, kaget saya, cium tangan bolak-balik. Maaf ya Kiai, tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah saya gara-gara lupa isi amplop nambah. Maaf Pak Kiai, amplop saya sobek, saya malu. Jadi saya tambahin gopek jadi 5,5 juta. Ya alhamdulillah, gara-gara lupa 5,5 juta. Aus ini berapa ini? Mana jauh juga lagi nih. Malah nyasar tadi. Ya, mapnya kagak bener Ustaz Subhan. Saya pengen ngusuk-ngusuk ke sawah untuk kagak ke kober saya.
Pusing nih. Mudah-mudahan insya Allah ketemu lagi ya Bu. Yuk kita Fatihah yuk. Mohon kepada Allah, doain orang tua yang sudah wafat, Allah ampuni dosanya. Yang masih hidup Allah berikan sehat panjang umur dalam taat. Anak-anak kita yang sedang belajar dibukakan hatinya, dilapangkan dadanya. Dan suami-suami ibu yang sedang bekerja, berusaha, yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan dapat kerjaan. Mudah-mudahan yang udah usaha berkah usahanya. Ibu jadi bini yang sabar, yang penaah. Laki mau kerja apapun yang penting halal. Ibu dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih dikit, alhamdulillah. Nggak dikasih, walaupun suami ngojek berkah, alhamdulillah. Pulang ngojek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayam nih 8 juta, masya Allah. Abang ngojek, motor mana? Nah ini tadi dijual di pangkalan. Lah pantes besok korek nggak ngojek lagi. Mudah-mudahan berkah, amin. Juga saya doain Bu ya, biar kuat dakwah istiqomah. Dan juga istri saya, anak cucu mantu biar soleh dan soleha. Ini bini saya Bu. Bini saya Bu. Bini saya ini. Bu, bini saya ini. Halo Yayang. Biar sehat panjang umur. Ini tadinya dokter Bu, spesialis bedah kepala. Ngapa ketawa sih lu? Ya jadi kalau di kepala ada tumor, ada kanker, ini dia bagian bedah. Bu, itu kalau sekali bedah, orang di kepalanya ada tumor, itu 1 miliar Bu. Sekali bedah. Jadi apa kagak? Begitu nikah sama saya bilang, mama berhenti jadi dokter. Nurut Bu, bini soleha Bu. Padahal kalau matre nggak bakalan nurut, berhenti jadi dokter nggak bakal, sebab gede duitnya. Berhenti Bu, saya bilang mama dampingin papa ceramah kemanapun. Ikut Bu. 2 yang mama nggak boleh ikut. Kalau papa diundang pertama di lubang buaya, mama jangan ikut. Kedua, kalau papa diundang ceramah ke Kalideres, mama jangan ikut. Kita nganyut berdua. Anda nurut Bu, berhenti jadi dokter bedah walaupun penuh